Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Akmal Fauzan, NIT 21417050 dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Saya dari course Teknik Pesawat Udara 12 Alfa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang statika dan analisis struktur. Jadi sebelum masuk ke materinya, kita sebagai pengantar yaitu pendahuluan yaitu pesawat terbang merupakan gabungan dari beberapa komponen yang saling menopang dan terpadu sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi pesawat terbang itu terdiri dari berbagai komponen sehingga pesawat terbang itu dapat berfungsi hingga dapat dinyatakan layak terbang. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses perancangan pesawat, meliputi fungsi, keamanan, ekonomis, berdimensi optimum, dan tak lupa juga adalah faktor safety. Dalam desain analisis struktur itu ada namanya kelelahan atau fatigue yang dapat terjadi pada semua struktur pesawat terbang, terutama dari struktur yang mengalami guncangan keras dan hal tersebut terjadi berulang-ulang. Fatigue tersebut terjadi dari retakan kecil atau mikro pada komponen sehingga dapat menyebabkan retakan yang besar. Jadi dari kecil hingga menyebabkan besar dan timbullah crack. Jika hal tersebut tidak terdeteksi, maka akan menyebabkan kegagalan atau lebih besar lagi yaitu namanya katastrofik yang akan menyebabkan insiden maupun accident yang terjadi yang akan mengakibatkan kerugian baik material maupun non material. Jadi oleh karena itu perlu sekali struktur pada pesawat itu dianalisis karena dalam perancangan pesawat juga perlu mempertimbangkan geometri serta orientasi penempang pada balok atau struktur yang menopangnya. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi dari kekakuan komponen tersebut. Peristiwa tersebut pada struktur yaitu untuk mempertahankan dari bending maupun torsion. Seperti halnya pada wing akan menerima beban torsion, bending dari apabila posisi pesawat dalam keadaan terbang. Jadi hal tersebut perlu dipertimbangkan sekali statika maupun analisis dari struktur tersebut. Mungkin itu sebagai pengantar dan kita masuk ke slide pertama yaitu tentang fatigue. Jadi fatigue dapat diartikan sebagai penurunan kekuatan material atau komponen secara progresif. Jadi struktur yang sebagai penyusun dari komponen pesawat itu dapat mengalami penurunan kekuatan material. Kekuatan material karena terjadinya pembebanan yang berulang-ulang. Dan penurunan kekuatan material itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi terjadi secara progresif atau secara perlahan. Sehingga terjadilah fatigue. Fatigue juga merupakan fenomena dinamis yang dimulai dari retakan kecil, mikro, pada material atau komponen sehingga lama-kelamaan dapat menjadi retakan yang besar hingga kegagalan katastrofik apabila mendapatkan beban secara berulang dan beban yang sangat kuat. Begitu. Ada lagi di sini adalah menurut Jeff Shafif dalam bukunya Fatigue of Material Structure menyatakan inisiasi retak lelah dan pertumbuhan retak merupakan konsekuensi dari slip cyclic. Slip cyclic yaitu ini menyiratkan deformasi plastik siklik atau dengan kata lain aktivitas dislokasi, kelelahan atau fatigue pada struktur terjadi pada amplitude tegangan di bawah tegangan hulu. Di sini merupakan slip band cracking yaitu terjadinya fatigue atau kelelahan. Di sini ada
surface yang tidak mengalami fatigue, sehingga hal tersebut menjadi slip system, ada namanya slip system yang akan menyebabkan retakan yang semakin besar dan semakin besar. Di sini ada beberapa macam fatigue, yaitu berdasarkan penyebabnya. Salah satu contohnya yaitu cyclic fatigue. Cyclic fatigue yaitu fatigue atau kelelahan yang disebabkan oleh yang berulang-ulang. Ini adalah contoh dari pengetesan cyclic fatigue yang biasanya dilakukan sebelum material tersebut digunakan pada komponen pesawat atau penyusun bahan lainnya. Jadi bahan dari material tersebut dites fatigue sehingga menghasilkan umur atau umur dari material tersebut dapat berapa lama bertahan dari pembebanan yang terjadi. Karena cyclic fatigue contohnya di dalam pesawat yaitu mungkin pembebanan pada wing yang berulang-ulang, sehingga pada root akan terjadi pembebanan yang terjadi berulang-ulang ketika dia take off, landing, sehingga hal tersebut pada root attachment dari wing akan akan terjadi namanya cyclic fatigue gitu. Yang kedua yaitu corrosion fatigue. Fatigue yang dipercepat oleh korosi pada permukaan material sehingga kekuatan material memburuk. Corrosion adalah salah satu hal yang sangat beresiko terjadinya kerusakan atau kelelahan dari struktur baik di pesawat maupun di tempat lainnya. Seperti contohnya pada besi ini, awalnya besi ini terjadi itu namanya corrosion. Corrosion yang terjadi pada permukaan sehingga lama-lama dari kekuatan material tersebut mengalami penurunan. Penurunan tersebutlah karena ada pembebanan, ada corrosion, maka akan terjadi namanya fatigue dan menyebabkan crack. Di sini dapat diketahui bahwa corrosion fatigue akan menyebabkan crack menjadi lebih cepat daripada pembebanan yang biasanya terjadi pada fatigue. Jadi karena adanya corrosion ini mempercepat terjadinya fatigue. Jadi lifetime di sini ada lifetime. Lifetime di sini menggambarkan bahwa corrosion fatigue akan terjadi lebih cepat jika ditambah karena terjadinya corrosion terdahulu sebelum terjadinya fatigue tersebut. Jadi tetap terjadi pembebanan yang berulang-ulang, tetapi di sini hal itu disebut pertamanya diawali oleh namanya corrosion. Baik corrosion pada permukaan, corrosion pada besi atau dan yang lainnya. Jika hal itu tidak dicegah, tidak diinspeksi atau tidak dilakukan pengurangan corrosionnya, maka akan terjadinya cepat sekali fatigue atau crack. Di sini fretting yang ketiga yaitu fretting fatigue. Fatigue yang disebabkan oleh gerakan gesekan secara kecil. Di sini adalah namanya fan pada aircraft. Di sini karena dia berbentuk dovetail sehingga akan bergesekan pada attachment dari fan tersebut karena adanya gaya sentrifugal pada fan, sehingga fan akan selalu mencoba bergerak keluar, sehingga ketika fan-nya dimatikan, maka ketika engine-nya dimatikan maka nanti fan-nya akan berkurang lagi gaya sentrifugalnya, dan itu hal tersebut terjadi terus menerus gitu. Jika engine dihidupkan, engine dimatikan, nah gesekan kecil tersebut menyebabkan yang terjadinya crack pada attachment dari fan blade tersebut ini.